atlet Indonesia dipeluk official Malaysia sampai viral. Prabowo janjikan bonus 1 miliar untuk atlet tanah air. Media Jerman sindir performa buruk Kevin Dix. Sintayong bongkar curhat penggawa Garuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi kembali lagi saya mereaksi channel YouTube Garuda Space dan Garuda Space lagi yang selalu saya reaksi karena dia selalu memberikan kita informasi yang sangat valid. Yang diantaranya adalah media Jerman kritik performa Kevin Dix. Yang kedua, STY bongkar curhat penggawa Garuda. Yang selanjutnya, atlet Indonesia di peluk official Malaysia ya, yang begitu viral. Yang terakhir, Prabowo janji bonus 1 miliar untuk atlet tanah air yang berprestasi. Coba kita saksikan bersama ya. Pemain bertahan andalan timnas Indonesia Kevin Dix baru saja melewati pekan yang berat bersama klubnya Borussia Mönchengladbach. Setelah serangkaian penampilan yang solid, Kevin Dix kini harus menghadapi kenyataan pahit berupa kritik tajam dari media setempat. Hal itu terjadi setelah rekor tak terkalahkan Borussia Mönchengladbach di Liga Jerman harus berakhir. Gladbach harus menelan kekalahan atas Wolfsburg dengan skor 3-1. Bermain sebagai starter, Kevin Dix sukses melakukan 3 tackle dari 4 kali percobaan. Pemain berdarah Maluku itu juga memenangkan 6 dari 7 duel di lapangan dan 3 dari 4 kali duel di udara. Dix melakukan 3 sapuan, 5 recovery, dan 1 intercept juga. Sayangnya, dia melakukan 1 kesalahan yang berujung kepada gol. Sontak, media Jerman Gladbach Live menyoroti beberapa keputusan Kevin Dix di lapangan yang dinilai kurang tepat serta kegagalannya dalam menutup pergerakan penyerang lawan yang berujung pada gol. Bagi seorang bek, 1 kesalahan kecil di liga sekelas Bundesliga memang bisa berakibat fatal dan langsung menjadi sorotan utama. Operan buruk kepada Ritz sebelum skor 1-3 tidak bisa menahan lini pertahanan seperti beberapa pekan terakhir, memiliki hari yang pada dasarnya buruk. Demikian ulasan Gladbach Live yang memberinya rating 4,5. Selagi Dix tampil buruk, secara keseluruhan, performa Gladbach memang tidak memuaskan. Gladbach Live hanya memberikan nilai tertinggi sebesar 5, yaitu kepada 2 pemain starter, Nico Elvedi dan Philipp Sander. Permainan Gladbach baru membaik menjelang akhir. 2 pemain pengganti yaitu Lukanets dan Suto mendapatkan nilai cukup baik yaitu 5, namun itu tidak mengubah keadaan. Selebihnya, kebanyakan dari para pemain Gladbach mendapatkan rating 3 atau 4 menurut media Jerman itu. Pasca berakhirnya rangkaian kualifikasi Piala Dunia 2026 yang penuh drama dan emosi, Sintayong akhirnya buka suara mengenai kondisi psikologis mantan anak asuhnya. Seperti yang kita ketahui, perjuangan timnas Indonesia untuk menembus panggung dunia tidaklah mudah dan harus melalui jalan terjal yang melelahkan. Kegagalan bersama Patrick Kluivert menjadi akhir pahit perjuangan skuad Garuda. Sintayong sendiri secara terbuka membongkar curahan hati para penggawa Garuda. Sintayong mengungkapkan bahwa para pemain merasa sangat kecewa dan sedih. Mereka merasa sudah memberikan segalanya di lapangan, namun hasil akhir belum sepenuhnya berpihak. Beban ekspektasi jutaan rakyat Indonesia yang begitu besar di pundak mereka terkadang menjadi tekanan yang sangat berat. Ada rasa penyesalan dari para pemain karena merasa belum bisa memberikan hadiah terbaik bagi supporter. Saking sedihnya, ada beberapa pemain yang mengirimkan pesan khusus kepada sang mantan pelatih. Namun, Sintayong tidak ingin menyebut siapa saja yang mengontaknya. Menariknya, pemain-pemain yang curhat itu yakin hasil berbeda akan didapat jika masih bersama dengan Sintayong di timnas Indonesia. Sayangnya, mimpi besar itu kandas di bawah asuhan Patrick Kluivert. Ada beberapa pemain yang mengirim pesan ke saya tidak bisa sebut namanya. Mereka bilang sebenarnya Indonesia bisa lolos jika kita masih bersama di timnas. Ujar Sintayong saat ditemui di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Sintayong ingin menekankan bahwa kegagalan saat ini bukanlah akhir dari segalanya. Kunci untuk meraih mimpi besar di masa depan adalah persatuan. Sintayong meminta agar tim ini tidak bubar jalan atau saling menyalahkan. Pelatih asal Korea Selatan tersebut meyakinkan Jae Izas dan kawan-kawan bahwa fondasi tim ini sudah kuat. Jika skuad ini tetap solid, kompak, dan terus belajar dari kesalahan, maka peluang untuk lolos ke Piala Dunia di edisi berikutnya sangat terbuka lebar. Suasana dramatis, emosional, dan penuh haru mewarnai detik-detik usai kemenangan wakil Indonesia Basral Graito di nomor ekstrim skateboard street putra pada SEA Games 2025 Thailand.
Basral tampil gemilang dalam final yang berlangsung di South Extreme Sport Park. Atlet muda Indonesia itu berhasil menyabet medali emas setelah mengumpulkan total 166,67 poin, sekaligus menambah pundi-pundi emas kontingen merah putih di ajang olahraga terbesar Asia Tenggara tersebut. Dalam persaingan ketat, Basral mampu mengungguli atlet tuan rumah Kirim yang meraih medali perak dengan 153,22 poin, serta rekan senegaranya, Siang Guang, yang harus puas dengan perunggu usai mencatatkan 152,31 poin. Usai memastikan kemenangan, emosi Basral pecah. Ia tampak menangis di arena sebelum dihampiri oleh rekan-rekannya dan ofisial tim Indonesia. Momen yang paling menyita perhatian terjadi ketika ofisial atau yang diduga pelatih tim Malaysia tiba-tiba berlari masuk ke arena dan turut memeluk Basral. Aksi tersebut terekam kamera dan viral di media sosial. Banyak warganet memuji sikap pelatih Malaysia yang dinilai tulus dan menjunjung tinggi nilai sportivitas. Respek pelatih Malaysia ikut selebrasi. Mungkin lebih ikhlas kita yang menang daripada tuan rumah, ucap seorang netizen. Sementara Basral sendiri tak kuasa menahan rasa bangga dan mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh para supporter tanah air. Basral lantas membagikan seluruh momen ketika digendong rekan-rekannya sambil memegang erat bendera merah putih, merayakan keberhasilannya meraih medali emas. Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan kebanggaannya atas perjuangan kontingen Indonesia di SEA Games 2025 yang hingga saat ini berhasil mengoleksi sekitar 46 medali emas dan menembus 2 besar klasmen sementara. Keberhasilan tersebut dinilai sebagai wujud dedikasi atlet dalam mengharumkan nama bangsa di kancah Asia Tenggara. Presiden menegaskan bahwa tampil di SEA Games bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga amanah untuk membela negara dan memperdengarkan Indonesia Raya di hadapan dunia. Sebagai bentuk apresiasi negara, pemerintah menyiapkan bonus sebesar 1 miliar bagi setiap peraih medali emas. Kebijakan ini diharapkan mampu memacu semangat atlet untuk menjaga konsistensi performa hingga hari terakhir pertandingan. Presiden juga berpesan agar seluruh atlet tetap fokus, disiplin, dan kuat secara mental. Menurutnya, ketangguhan mental dan keyakinan diri menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan di ajang olahraga internasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah menghargai kerja keras para peraih emas dengan menyiapkan bonus senilai 1 miliar. Bonus ini sebagai bentuk penghormatan bangsa yang menghargai jasa para pahlawan di bidang olahraga. Menariknya, jumlah tersebut melonjak 2 kali lipat dibanding edisi sebelumnya. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan hal ini sebagai bukti nyata. Presiden Prabowo Subianto ingin olahraga Indonesia kembali dikdaya. Kebijakan ini menjadi suntikan moral krusial bagi atlet. Mereka kini punya motivasi ganda untuk mengibarkan merah putih di tiang tertinggi. Kenaikan bonus ini bukan sekedar janji manis belaka. Ini adalah bentuk apresiasi negara terhadap keringat dan perjuangan atlet. Menpora Erick menilai langkah ini sangat strategis. Tujuannya adalah menjamin masa depan dan kesejahteraan pahlawan olahraga bangsa. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.